Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kata beliau, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslim. Saya pernah membuntuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu saya belum masuk Islam. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Beliau duluan pergi masuk ke masjid, dibuntuti oleh Sayyidina Umar. Fakumtu khalfahu. Saya berdiri di belakang beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau, Pak, walaupun enggak pasang spion seperti motor kita atau mobil kita, tapi beliau ini bisa lihat ke belakang. Tapi Sayyidina Umar ini tahu bahwa Rasulullah ini tidak tahu dengan keberadaan Sayyidina Umar membuntutin dari belakang. Apalagi Sayyidina Umar waktu itu belum masuk Islam. Fastaftaha surat al-Haqqah. Ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu sholat membaca surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Indah suaranya, Pak, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tadi apa ya? Ya jauh dari Rasulullah. Palas. Kita bisa membayangkan bagaimana indahnya suara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Indah sekali susunan katanya itu, ditambah lagi indahnya lagi kata-kata lisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Qur'an. Saya kagum sekali dengan apa yang dibaca oleh baginda Rasul dari Al-Quran pada waktu itu. Maka dalam hati saya mengatakan, kata dia, wal hada wallahi syairun kama qalat Quraisy. Demi Allah. Nah, kalau orang Arab kalau mengatakan sesuatu yang menurut dia itu penting banget meyakinkan orang, dia katakan demi Allah, wallahi, demi Allah, ini yang dibaca oleh Muhammad ini adalah syair, sebagaimana yang biasa dikatakan, diucapkan orang-orang Quraisy yang sangat doyan dengan syair. Ternyata ketika beliau membaca seperti itu, faqara'a, beliau melanjutkan ayat berikutnya, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Ini perkataan untuk utusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini laqaulu rasulin karim, utusan yang mulia ini, wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan seorang penyair. Wih, dek. Sayyidina Umar langsung kaget, kok bisa Muhammad ini tahu isi hati saya? Jangan-jangan dia ini adalah ahli nujum, dukun, tahu isi hati orang. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tadi membaca wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, kemudian ayat berikutnya yang dibaca oleh beliau, kata Sayyidina Umar tadi, fakultu kahinun. Kalau dia tahu isi hati saya, berarti orang ini adalah dukun. Ternyata ayat berikutnya yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala biqauli kahin
qalilam ma tadakkarun. Firman Allah yang dibaca Rasulullah tadi, ini juga bukan perkataan dukun. Sedikit orang yang mengambil pelajaran. Tambah kaget lagi Sayyidina Umar. Tadi menyangka apa tadi pertama tadi Pak? Penyair. Ketahuan sama Rasulullah, jangan-jangan dia dukun. Begitu menyangka lagi dalam hati, faqultu hada huwa kahin. Ternyata disampaikan lagi Rasulullah, dibahas lagi dengan ayat berikutnya. Lalu apa kata Sayyidina Umar ini? Penyair bukan, dukun bukan, apa ini? Kemudian ayat yang dibaca berikutnya oleh Rasulullah SAW, tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Subhanallah Pak. Al-Quran itu luar biasa sekali. Dan yang luar biasanya sekali bagi kita hari ini, kita masih bisa menyaksikan, kita masih bisa membaca keajaiban yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu Pak. Allah pernah ceritakan dalam surah Al-A'raf misalnya, bagaimana sengitnya antara perdebatan sekaligus kemudian pertarungan antara ahli sihirnya Nabi Musa dengan Nabi Musa, ahli sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Begitu dikeluarkan ular kecil-kecil, diambilkan tongkat oleh Nabi Musa, ularnya dimakan sama tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar. Inna hadza lasahirun alim. Ini sungguh merupakan sihir yang sangat pandai. Diakui kehebatannya Nabi Musa oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa dipakai untuk membelah lautan, Laut Merah terbelah. Luar biasanya keajaiban itu. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau, kenapa ada mengatakan Nabi Isa itu disebut gelarnya Al-Masih? Karena beliau itu kalau beliau menyentuh, masa hayam sahu, bahasa Arab itu kalau menyentuh, beliau itu bisa sembuh orang. Jadi kalau orang disentuh, orang kusta bisa sembuh. Bahkan jangankan orang sakit, orang meninggal aja bisa disembuhkan, bisa hidup lagi. Meskipun itu juga dalam riwayat Nabi Muhammad juga bisa menyembuhkan sahabat juga. Tapi semua keajaiban-keajaiban itu sudah lewat, nggak bisa kita lihat lagi. Tapi ada keajaiban yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Itulah yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yang sedang kita jalani pada hari ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk itu dan menjadi pembeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung Pak, masih bisa menyaksikan keajaiban Al-Qur'an. Yang kalau di zaman Nabi tadi digambarkan Sayyidina Umar waktu itu belum masuk Islam, sedemikian hebatnya. Ada peristiwa lain lagi dalam Sirah Nabawiyah diceritakan, begitu ramainya orang berada di sekitar Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu masih banyak masih banyak yang tidak memeluk Islam, ribut sendiri mereka seperti di pasar. Datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa babi bu, tanpa pemungutan, beliau langsung membacakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya. Sampai beliau baca terus, orang yang tadi banyak ribut luar biasa seperti pasar, terdiam semua mendengarkan dengan hikmah, mendengarkan dengan khusyuk apa yang dibacakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau penghujung ayat fasjudu lillahi wa'budu, ayat sejadah Pak. Beliau kemudian sujud, subhanallah,
Semua orang yang hadir di sana Pak, tanpa terkecuali satupun, semuanya sujud mengikuti Rasulullah SAW. Saking viralnya ini Pak, sayangnya waktu itu belum ada Facebook, sampai berita ini ke Habasyah, tempat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib hijrah. Sebahagian di antara sahabat kemudian pulang ke Mekah, mengira orang Mekah pada masuk Islam. Begitu selesai mereka sujud, mereka bangun, tiba-tiba kaget, ngapain kita tadi ikut sama Muhammad? Saling berbicara dengan satu dengan yang lain, ngapain kita tadi? Saking indahnya yang namanya Al-Quran. Nah jamaah rahimakumullah, sekarang sudah hari ke-10 kita melewati bulan Ramadan ini, sudah malam ke-10. Sudah berapa ayat Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa surah yang kita baca? Sudah berapa juz yang kita baca? Yang kalau seandainya kita masih sedikit, kita masih ada waktu lagi kita kejar. Allah istimewakan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, dan supaya kita juga insya Allah menjadi orang yang istimewa, maka kita ikut dengan Al-Quran supaya kita juga jadi orang yang istimewa insya Allah. Sebagaimana tadi saya gambarkan betapa istimewanya Al-Quran. Dan kalau seandainya kita tidak bisa ikut, maka yang bermasalah adalah hati kita. Kalau kita sebentar baca Quran sudah ngantuk, kalau sebentar hati kita nih rasanya nggak enak, nggak nyaman, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Bawa sholat tawad dulu kita. Kita berdiri di hadapan Allah, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kata Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, "Lau taharat qulubukum ma syaba'tum bi kalami rabbikum." Kalau kalian itu hatinya bersih, kata Sayyidina Utsman, maka tidak akan pernah bosan kalian dengan kalam Tuhan kalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, inayah, maunah untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, dan kita optimalkan waktu-waktu kita yang sedikit khususnya di bulan Ramadan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita insyaallah di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.